Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hidransyah, MPM C0C01902. Program studi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi bab 2 yaitu investasi pada ekuitas. Nah, langsung saja ke materinya. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan apa itu instrumen keuangan. Nah, instrumen keuangan itu adalah kontrak atau perjanjian di dalam suatu perusahaan. Nah, jika membahas mengenai instrumen, maka itu membahas kontrak. Kontrak itu melibatkan dua belah pihak, karena dari kontrak dan perjanjian ini akan mempunyai konsekuensi, yaitu perusahaan ketika menerima adanya aliran kas masuk. Jadi, ada 5 kelompok instrumen keuangan. Nah, diantaranya ini, yang pertama ada aset keuangan, ada liabilitas, ada ekuitas, ada indeks nilai, dan yang kelima itu ada derivatif. Selanjutnya di sini ada biaya komisi broker. Nah, jika ada biaya komisi broker ini, maka akan ada 4 kategori aset. Yang pertama, aset keuangan. Yang kedua, aset keuangan dimiliki jatuh tempo. Yang ketiga, aset keuangan bersedia dijual. Yang keempat, aset keuangan piutang atau pinjaman. Nah, aset keuangan atau ukur nilai wajar mulai laba rugi itu dapat dilihat dari harga pasar saham. Nah, jika harga pasar saham itu mengalami penurunan, maka kita akan melakukannya secara otomatis. Sedangkan aset keuangan dimiliki jatuh tempo, aset keuangan tersebut dijual, dan aset keuangan piutang atau pinjaman itu harus melakukan pengujian. Baiklah, di sini ada contoh sebuah perusahaan. Dery menginvestasikan saham sebesar 55%, sedangkan Putra itu menginvestasikan sahamnya, sedangkan Putra itu menginvestasikan sahamnya sebesar 40% dan Tari itu 5%. Nah, di sini kita harus mengetahui dulu yang mana akan mencatat laporan keuangan konsolidasi, yang mana akan mencatat ekuitas, dan yang mana mencatat sebagai cost atau nilai wajar. Nah, di sini tadi Dery menginvestasikan sahamnya sebesar 55%. Maka dia memiliki hak atas pengendalian perusahaan tersebut, dan dia itu sebagai induk perusahaan karena memiliki aset lebih dari 50% dan dia akan mencatat laporan keuangan konsolidasi. Sedangkan Putra itu tadi dia akan mencatat sebuah laporan ekuitas pada perusahaannya itu sendiri. Dan Tari itu dia bisa memilih ingin mencatat menggunakan cost atau nilai wajar. Nah, biasanya dalam investasi itu akan mengalami kenaikan atau penurunan nilai yang dilihat dari harga pasar saham. Selanjutnya investi. Jika investi itu mengumumkan pembagian dividen, di sini saya ada sebuah contoh itu, misalnya sebuah perusahaan mengumumkan adanya pembagian dividen. Nah, di sini jurnal yang dibuat adalah piutang dividen pada investasi pada asosiasi. Kenapa di sini yang dibuat pada posisi kredit itu investasi pada asosiasi? Karena ini ya. Nah, saya contohkan dengan ilustrasi. Misal, Putra ingin membelikan hadiah ulang tahun pada ayahnya, yang dimana uang tersebut berasal dari ayahnya itu sendiri. Kemudian Putra mengasih hadiah itu dengan ayahnya. Jadi, intinya di sini adalah uang dari ayahnya, Putra, tadi kembali lagi kepada beliau. Kembali lagi kepada ayah Putra. Nah, selanjutnya itu, untuk khusus akuntansi investasi, saham perlakuan akuntansi untuk mencatat investasinya tergantung pada investasi kepemilikan investor kepada perusahaan investasi, maka dikelompokkan menjadi 3. Nah, yang pertama itu ada kepemilikannya 0, lebih dari 0 sampai 20%, maka itu dikatakan investor tidak punya pengaruh signifikan. Maka metode yang digunakan investor untuk mencapai ekspektasi ini, dia bisa menggunakan metode biaya atau metode harga perolehan.
atau bisa juga menggunakan metode nilai wajar. Jadi antara metode biaya dengan metode nilai wajar hanya beda sedikit. Yang kedua namanya kelompok kedua itu namanya kepemilikan saham, di mana investor memiliki saham investasi lebih dari 20%, tapi tidak melebihi 50%. Untuk boleh dikatakan 50% disebut dengan investasi asosiasi, dikatakan investor itu mempunyai pengaruh yang signifikan. Nah, yang ketiga itu yang kepemilikannya lebih dari 50%, maka dikenal dengan perusahaan induk dan perusahaan anak. Laporan keuangannya itu menjadi laporan keuangan konsolidasian. Nah, cara mencatat investasinya itu investor atau perusahaan induk akan menggunakan metode biaya laporan keuangan dan harus menggunakan metode konsolidasian. Nah, selanjutnya karakteristik atau ciri khas dari 3 metode. Yang pertama ada metode biaya, yang kedua ada metode nilai wajar, dan yang ketiga ada metode ekuitas. Jika investor memperoleh investasi saham dari perusahaan induk, maka investor akan mencatat investasinya sebesar biaya perolehan. Bagaimana jika ada biaya transaksi dikeluarkan, maka perlakuan biaya transaksi itu tergantung pada jenis atau kategori dari investasi tersebut. Nah, selanjutnya bagaimana jika investasi memberikan atau membagikan dividen tunai, maka jurnal yang dibuat metode ini nilai wajarnya sama, yaitu kas di debit dan pendapatan dividen di kredit. Nah, bagaimana perlakuan oleh investor? Dia kan pasti melaporkan bahwa ia melaporkan laba, maka karena tidak memengaruhi sertifikat adanya penyesuaian terhadap investasi yang dimiliki investor, jadi diabaikan jika pada metode biaya tidak ada penyesuaian pada perubahan nilai wajar investasi. Pasti, tapi kalau metode nilai wajar mencatat jumlah nilai perusahaan untuk mencatat nilai punya saya terhadap nilai wajar. Nah, selanjutnya itu metode ekuitas. Metode ekuitas maka dikatakan, pada metode ekuitas pada investor yang dimiliki saham atau yang memiliki saham lebih dari 20% tapi tidak lebih dari 20%, atau dikatakan investasi atau asosiasi alokasi selisih atas biaya perolehan goodwill membentuk bagian dari nilai tercatat investasi pada entitas asosiasi dan tidak diketahui sebagai aset terpisah. Nah, selanjutnya itu adalah penurunan nilai. Nah, penurunan nilai ini akan mengalami penurunan nilai setiap tahunnya, tapi tergantung juga pada kategorinya. Selanjutnya, alokasi selisih atas biaya perolehan investasi. Itu ada perlakuan akuntansi atas metode ekuitas dalam praktik tidak sederhana. Nah, biaya perolehan investasi bisa berbeda dengan proporsi atas nilai tercatat ekuitas atau nilai wajar aset neto. Selanjutnya itu ada transaksi hulu dan hilir. Nah, transaksi ini yang berasal dari investor menjual ke investi perusahaan disebut transaksi hulu. Nah, sedangkan transaksi yang berasal dari investi lalu menjual kepada investor disebut dengan transaksi hilir. Nah, kemudian yang terakhir di sini saya akan menjelaskan kenapa induk perusahaan tidak boleh menjual kepada anak perusahaan. Karena transaksi induk dan anak tidak boleh muncul dalam pencatatan, tetapi tetap induk perusahaan mencatat pada entitas perusahaannya itu sendiri. Sedangkan anak perusahaan dia akan mencatat entitas pencatatannya sendiri, tetapi sebagai induk perusahaan dia akan mencatat sebagai entitas pelaporan. Dan di sana dia akan mengeliminasi jurnal disebut diantaranya HPP dan penjualan yang akan dieliminasi. Dan ada satu jurnal lagi yang akan dieliminasi. Nah, jadi induk dan anak tetap tidak boleh masuk dalam pencatatan pelaporan. Oke, baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai bab 2 ini tentang investasi pada ekuitas. Mungkin ada apabila ada kesalahan atau kekurangan saya mohon maaf.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan.